Selamat sore, Prof. Alex. Apa kabar? Baik, selamat sore. Sore, saya mau lihat dulu dari kacamata hubungan internasional. Ini kan ada sejumlah pertemuan penting yang akan dihadiri Presiden. Sebenarnya manfaat realnya yang akan didapatkan Indonesia dari 3 kunjungan ini apa sih, Prof? Ya, ini kunjungan yang sangat penting bagi Presiden Joko Widodo untuk menegaskan kepada komunitas internasional kesiapan Indonesia pertama-tama untuk mengemban tugas sebagai Presiden G20 ya, G20 itu. Jadi di dalam pertemuan G20 itu nanti diputuskan arah kebijakan negara-negara di dalam melakukan suatu solusi terhadap berbagai persoalan yang mendesak saat ini, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan perubahan iklim akan diputuskan di situ, dan kehadiran Presiden Jokowi di sana menunjukkan bahwa Indonesia siap dan Indonesia akan menunjukkan kemampuannya untuk memimpin lembaga yang sangat elit ini, yang sangat prestigious, dan itu adalah suatu kepercayaan yang sangat penting bagi Indonesia, akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional bagi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Karena itu kehadiran Presiden Jokowi itu sangat penting bagi kita, menunjukkan bahwa Indonesia mampu dan Indonesia sudah siap dengan pencapaian-pencapaian yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi selama ini, terutama di dalam mengatasi pandemi COVID-19, masalah yang sangat mendesak, ya kan? Dan itu nanti juga akan dibahas untuk G20 setelah dipindahkan tanggung jawabnya ke Indonesia sebagai ketua G20, begitu ya, Prof. Alex salah satunya? Artinya kita lihat kemampuan kita untuk mengatasi masalah di dalam negeri itu menjadi modal untuk menjalankan tugas internasional ya, kepemimpinan untuk satu grup, satu forum yang sangat penting seperti G20 itu, dan itu memberikan suatu manfaat yang besar untuk diplomasi Indonesia. Nah, bicara soal pertemuan ini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama kali dikunjungi kan nanti Roma, Italia, akan mengikuti G20. Sebenarnya apa manfaatnya pertemuan ini khususnya untuk Indonesia? Kedekatannya, proximity untuk Indonesia ini apa yang paling khusus di pertemuan ini, Prof. Alex? Ya, seperti yang saya katakan tadi, keputusan yang dibuat oleh G20 itu akan menjadi acuan untuk kebijakan setiap negara, karena di situ berkumpul negara-negara elit dengan kekayaan yang terbesar di dunia, ada 20 termasuk European Union. Dan itu adalah kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk mengedepankan satu perspektif yang sesuai dengan kepentingan Indonesia saat ini, bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak hanya menguntungkan negara-negara besar yang dengan dominasi atau hegemoni, tapi juga perspektif negara berkembang mengenai keadilan, pemerataan, ya, pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi kepada emansipasi kemanusiaan, bukan hanya untuk negara maju, tapi juga untuk negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia ini sangat penting. Dan disitulah kesempatan Presiden untuk menyampaikan, dan sangat terkait dengan kepentingan Indonesia yang saat ini lagi butuh investasi, lagi butuh kerjasama internasional dalam mengatasi berbagai isu yang sangat penting ya, isu pandemi, isu ekonomi, isu perubahan iklim, semuanya itu membutuhkan kerjasama yang lebih adil ya, berkemanusiaan dan fair kepada negara-negara di selatan, termasuk Indonesia ini, gitu, termasuk bagian dari negara berkembang, begitu. Apalagi kan kita tahu nanti presidensinya akan beralih ke Indonesia G20 ini untuk persiapan 2022. Nah, kalau dari Prof. Alex, apa yang harus Indonesia siapkan pasca pertemuan ini tentunya? Karena kan sejak Desember sudah aktif Indonesia jadi ketuanya G20. Ya, kita kan lihat sudah ada 3 isu penting itu ya, yaitu apa yang dikemukakan oleh Presiden di depan Majelis Umum PBB, itu adalah pertama tentu pemulihan dari pandemi, isu ekonomi, isu kesehatan, isu perubahan iklim, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Itu adalah
masalah-masalah mendesak yang akan dipersiapkan oleh Indonesia, 3 tema besar itu yang akan nanti Hmm. pasti terkait dengan kepentingan kita di dalam negeri, ya. Karena misalnya soal pandemi, soal ekonomi, Hmm. investasi, soal keuangan, soal partisipasi pemuda, partisipasi perempuan, kemiskinan, semua itu terkait dengan kita punya kepentingan secara langsung. Nah, Hmm. kita mendapat kesempatan nih untuk memimpin suatu forum dunia yang sangat penting yang nanti menjadi acuan kebijakan untuk mengatasi isu ini di setiap negara masing-masing. Dan Hmm. kita berada pada posisi kunci untuk memimpin kesepakatan atau keputusan yang dibuat oleh G20 itu nanti di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Jadi Hmm. ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk melihat permasalahan di dunia ini dari perspektif kita sebagai negara berkembang. Ya. Gitu, Indonesia di situ. Oke, perspektif dari negara berkembang diwakilinya Indonesia, apalagi memimpin G20. Nah, tapi yang menarik juga saya catat ini Prof. Alex, dari Ya. setiap kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi pasti ada menarik investasi, bertemu dengan pengusaha, tujuannya menarik investasi. Apakah memang sebenarnya kita butuhkan untuk bangkit dari pandemi dengan kunjungan kenegaraan ini adalah tadi menarik investasi kembali masuk ke Indonesia untuk bangkit melewati kondisi saat ini? Betul. Karena kita tidak bisa mengatasi krisis ini dengan kekuatan kita sendiri, betapa kita membutuhkan kerjasama dunia internasional. Dan kesempatan kita memimpin G20 ini adalah meyakinkan mitra-mitra kita itu ya bahwa kita siap untuk menerima investasi, siap untuk mengatasi krisis yang ada ini dengan keberhasilan yang sudah dicapai sampai saat ini Mhm. oleh Presiden Jokowi. Ini kan Oke. akan diterus pembangunan infrastruktur, investasi di berbagai bidang, dan satu catatan lagi bahwa jangan lupa bahwa Presiden Jokowi akan mengakhiri jabatannya di 2024. Pasti dia berkepentingan untuk menurunkan satu legacy sebagai presiden yang berhasil. Dan dia memanfaatkan berbagai kunjungan internasional ini untuk 3 tahun ke depan ini membuat dia menunjukkan hasil yang nyata bagi rakyat Indonesia dalam pembangunan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, mengatasi isu kesehatan ya pandemi ini, dan juga perubahan iklim. Semua itu akan menjadi prioritas di dalam 3 tahun ke depan. 2021, 3 tahun lagi beliau akan mengakhiri masa jabatannya dan berkepentingan untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang real yang diciptakan, yang ditinggalkannya di dalam kepemimpinannya selama ini. Oke. Kalau yang Prof. Alex lihat, posisi tawar Indonesia apakah sudah bisa dibilang sebagai one of leading countries, salah satu negara yang memimpin dalam pertemuan-pertemuan KTT meskipun Indonesia masuknya negara berkembang? Iya, kita bisa katakan itu. Saya kira tidak perlu kita meremehkan kemampuan Indonesia, karena kalau kita lihat dalam dimensi komparatif bagaimana kita mengontrol di Asia pandemi ini, saya pikir Indonesia membuat satu pencapaian yang cukup menonjol sampai saat ini ya dibandingkan Mhm. negara lain. Dan itu akan dilihat oleh dunia internasional bahwa Indonesia mampu setidaknya mengatasi masalahnya sendiri. Itu Mmm. modal dulu sebelum Anda dipercaya mengatasi isu yang lebih luas ya. Bagaimana Anda mengatasi masalah di dalam negeri. Dan Indonesia sudah punya modal itu di bawah Presiden Jokowi. Dan ini harus digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih besar, tantangan yang lebih besar dalam kerangka atau di bawah payung G20 ini ketika Indonesia Mhm. menjadi presiden G20 begitu. Oke. Kalau di COP26, ini kan membahas soal perubahan iklim, sering disuarakan setiap tahunnya. Tapi kalau peran nyata Indonesia dalam perubahan iklim ini, isu utama apa sih yang harus dibawa oleh Indonesia? Kalau Presiden Jokowi kan menyebut bahwa kita ini pemilik hutan tropis dan mangrove terbesar di dunia loh. Nah, apa peran yang bisa Indonesia maksimalkan soal ini? Ya, saya pikir kita punya pencapaian juga. Artinya begini, kita gunakan kesempatan ini untuk mengubah image internasional yang tadinya
cukup negatif karena Indonesia dilihat penuh dengan kebakaran hutan dan kita tidak bisa mengatasi itu, tetapi pencapaian yang kita tunjukkan selama ini bahwa kita bisa mengatasi masalah itu. Nah, langkah berikutnya sekarang adalah kita melakukan langkah konkret ya di dalam negeri untuk target-target yang kita janjikan ke dunia internasional mengenai pengurangan emisi gas, dan itu kita harus sungguh-sungguh melakukannya, tunjukkan dengan kerja konkret langkah yang kita lakukan menuju 2030 yang kita sudah umumkan ke dunia internasional. Kita akan mencapai target yang kita umumkan sendiri ya untuk pengurangan emisi gas. Nah, kalau kita berhasil melakukan langkah-langkah konkret itu, maka image kita akan berubah ini di dunia internasional. Yang tadinya dikenal dengan tempat kebakaran hutan, ya kita dianggap di Asia Tenggara ini sumber asap. Lalu ini adalah kesempatan kita mengubah image itu ya untuk mendapatkan kepercayaan dunia internasional yang lebih luas gitu ya. Ini satu kesempatan bagi presiden ini. Momentum untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Kita tunggu nanti hasilnya sampai 5 November menurut rencana kunjungan kenegaraannya. Terima kasih sekali lagi Prof. Alexius Dimadu telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu.